Vinanya masih hidup di rumah sakit? Masih, tapi Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lihat? kalau misalkan nyampe ke rumah sakit emang Vina masih hidup, Pak. Cuman udah Tahu sekarang dari hidup, tahu masih hidupnya dari mana? Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Iya, jadi perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan mereaksikan sebuah kasus Vina Cirebon yang hingga kini belum selesai ya guys. Kali ini kesaksian Widi dan Mega membuktikan bahwa benar-benar kasus kematian Vina Cirebon adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Yuk kita ikuti video berikut ini agar kita tidak gagal paham. Vinanya masih hidup di rumah sakit? masih, tapi Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lihat? kalau misalkan nyampe ke rumah sakit emang Vina masih hidup, Pak. Cuman udah Tahu sekarang dari hidup, tahu masih hidupnya dari mana? karena saya masuk. Iya, masuk. Masuk ke UGD-nya ngelihat Vinanya, Pak. Dia di ruang apa? Di ruang UGD, di ruang bangsar perawatan atau ada ruang khusus? Ruang bahasa perawatan. Iya. Ruang bangsar perawatan. Iya. Kalian lihat apa yang terpasang di tubuh Vina? Leher. Ini leher. Kayak ada Leher. Penyangga leher. Penyangga leher. Ya. Ini ya, Ya. Iya. betul ya? Ya. Iya. Karena biasa orang kalau habis ngorok tabrakan ada patah leher, ini nggak boleh karena ada darah di sini. Ngorok namanya. Ya. Betul ya? Ya. Apalagi yang dilihat? Hidung berdarah. Hidung darahan. Hidung masih keluar darah. Masih. Iya. Terus apalagi yang dilihat? Nah, pas itu tuh dibuka selimutnya. Cuman ya selihat Widis mah bersih, Pak. Baju Masih pakai baju yang sama punya kamu? Kayak masih. Masih. Oh, masih digunakan baju itu. Masih dipakai sama dianya. Kalian lihat ada shot yang dipakai masih? Masih melihat. Masih lihat? Lihat. Dia pakai shot. Pakai. Kalau misalkan waktu yang di rumah sakit sih rok tuh agak diangkat dia sama Ya, perawat. tapi masih ada celana shotnya. Ada. Oh, jadi nggak mungkin lihat celana dalamnya, mohon maaf ya, nggak mungkin lihat. Celana dalam Ya, kan ketutup shot. iya ketutup shot kan? Iya. Artinya nggak mungkin terlihat kan? Enggak. Apalagi kalau terlihat kemaluannya nggak mungkin kan? Nggak. Oke, itu aja kamu mau konfirmasi. Iya. Anda berani sekali lagi, Anda di bawah sumpah ini Iya. melihat itu ya? Ya. Jadi Vina memakai baju lengkap dan masih ada celana pendek dia pakai. Shot Masih. ya, namanya shot ya. Masih. Ya. Ya. Hot pen ya. Betul ya? Masih dipakai itu ya, utuh ya? Ya masih rapi. Oke. Yang kamu lihat tubuhnya Vina ada tanah atau apa? Gak ada. Enggak ada bersih. Rambutnya? Kalau rambut Enggak, maksudnya ada bekas tanah liat atau ada tanah kotor atau apa? Lihat? Gak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bajunya kamu lihat kotor atau apa? Bekas ada lumpur Nggak ada. tanah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Ada robek bajunya kamu lihat? Enggak. Enggak lihat? Gak ada. Oke, terus lihat lukanya selain hidung, terus apalagi tadi leher yang disangga, Ya. terus apalagi yang kamu lihat lukanya? Udah segitu aja Pak, saya juga agak- Lihat tangannya? Enggak. Nggak lihat tangannya? Enggak. Kaki? Kaki yang segini aja itu, Pak. Nggak melihat kaki, luka di kaki nggak? Enggak sempat lihat. Kamu lihat ada luka apa di badan yang kamu lihat selain dari hidung yang kamu lihat luka yang terlihat ya oleh kasat mata? Apa luka apa? Saya ingat Widi sih enggak ada, Pak, bersih. Cuma leher itu aja. Cuma leher itu aja, Pak. Gimana Mega? Leher pakai penyangga itu. Leher cuma pakai penyangga. Oh, yang lain bersih semua. Iya. Bajunya sekali lagi belum dicopot ya? Iya, belum. Nggak ada tanah, nggak ada apa-apa ya? Enggak ada. Oke, kemudian tubuhnya juga bersih, nggak ada tanah ya? Enggak ada. Oke, itu. Nggak melihat luka apa segala macam, nggak lihat ya? Enggak. Nah, terus apa yang terjadi sesudah kamu datang lihat Vina? Abis ngorok itu di situ ditemanin sama perawat 2, Pak. Laki-laki 1 sama perempuan 1. Nah, abis ngelihat itu saya sama si Mega keluar dulu, Pak. Keluar tuh tapi si Pina masih hidup. Nah, pas keluar itu sama perawatnya dipanggil. Ini siapanya? Aku temennya. Ini Neng masuk, bantu temennya biar cepet. Bilang begitu, Pak. Saya sama si Mega masuk, emang udah ngorok banget. Aku bisikin di telinga kanan, Mega di telinga kiri. Sahadat, Pak. Abis itu 5 menit kemudian sudah meninggal. Pukul berapa itu?
Kurang lebih saya ingat Widi setengah 2. Saya ingat Widi setengah 2. Setengah 2 ya? Ya. Mohon maaf saya contohkan ngoroknya ya. Ya. Ngoroknya seperti orang tidur yang ngorok besar kan? Gitu ya? Ya. Betul Ya. ya? Ya. Seperti napas tidak keluar kan? Ya. Itu nanti bisa kita tanya ke dokter nanti ya, karena dokter juga kami arikan. Ya, saya kebetulan lama di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta, jadi saya paham tentang sedikit tentang kesehatan ini, ya. Nah, jadi saya mau tanya lagi, habis Vina dinyatakan meninggal, apa yang dilakukan? Diem dulu Pak di luar. Aku sama Mega langsung keluar, diem dulu, abis itu pulang ke rumah. Abis itu tuh yang waktu pas Pinasi meninggal si Widi sempat nelpon keluarganya sih Pak, maksudnya Kakaknya. sempat nelpon kakaknya si Pina, tapi nomornya nggak aktif. Jenazahnya dibawa kemana? Kalau itu Widi nggak Nggak ini tahu. Pak, nggak tahu soalnya pas si Pina udah meninggal, aku langsung keluar terus langsung pulang. Pulang. Pak. Pemakamannya kalian datang? Nggak, Enggak. Udah nggak datang lagi? nggak. Aku H+3. datang tuh H+3. 3 hari sudah Pina meninggal. kejadian. Pernah nggak dipanggil polisi? Nggak, Enggak. Nggak pernah dihubungi polisi? nggak. Sampai hari ini, Ya, kalian dulu percakapan dengan Vina pakai apa? pakai HP, HP-nya siapa? HP aku. Merek? Mito tablet. Hah? Mito, Mito? Ya. Itu handphone atau tab? tab. Tab? Ya, 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 handphone atau tab? Tab ya? tab. Tabnya itu masih ada? Ada Pak, saya sudah serahkan ke tim pengacara saya. Oke, jadi handphonenya masih ada ya? Ada. Ada di pengacara Widi? Ya, Betul ya? ya. Nah, karena nanti kita bisa berbanding kalau nanti Mabes Polri memerlukan untuk LP yang sedang berjalan ini untuk berbanding ekstraksi. Kalau ini kan adalah HP dari Vina. Nanti kita akan coba mengajukan untuk ekstraksi untuk HP-nya Widi. Kita akan lihat sama nggak Pak? Kan gitu. Sungguh miris sekali ya guys, kematian Vina Cirebon ini memang penuh dengan rekayasa sehingga kasus ini nggak kunjung usai. Bahkan banyak korban sudah yang terpidana dinyatakan tidak bersalah, tapi kenyataannya tetap di penjara ya guys. Yuk kita ikuti terus video berikut ini. Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Iya, jadi perkara ini kalau dinyatakan novum adalah hal yang baru, ya bisa keadaan, tapi hal yang baru yang ditemukan setelah putusan inkrah tadi. Nah, mulai dari pertama, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Ya. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi begini, laporan polisi itu ada 2. Model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Eki. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi, yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B, itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi. Berbeda ya. Nah ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau material laporan polisi kita baca. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu, gitu aja. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Oke ya guys, dari video tadi jelas sekali bahwa kematian Vina Cirebon adalah rekayasa dan perlu kita telusuri ya guys. Dan siapakah yang bertanggung jawab? Tentunya Ibu Rudiana CS ya guys. Dan kita doakan semoga kasus Vina Cirebon ini segera selesai sehingga keadilan di negeri Indonesia ini akan tercapai. Oke, tetap semangat, salam waras, sukses selalu.